Suhu tubuh manusia akan selalu lebih tinggi dari rentang suhu 36 hingga 37 derajat Celcius jika terinfeksi virus apapun termasuk corona. Dan gejala-gejala yang muncul di setiap tubuh yang terinfeksi virus corona pun bisa berbeda tergantung daya tahan atau imunitas tubuh manusia. Inilah bentuk mikroskopik virus corona yang telah menjangkiti 121.238 orang dan membunuh 4.378 pasien di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan selalu menyertai kalian. Hari ini kita akan belajar fisika. Kalian sudah melihat dan mengamati video awal tadi yang Bu Krista share. Tadi sudah dijelaskan tentang suhu tubuh manusia saat mengalami demam atau terinfeksi oleh virus, baik itu virus COVID yang sekarang sedang melanda. Ada kalimat yang menyatakan suhu tubuh manusia akan lebih tinggi dari rentan 36 sampai 37 Celcius, maka orang tersebut terinfeksi virus. Tadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita identifikasi nih. Dari kalimat ini ada kata-kata suhu. Ada 36 sampai 37 dan ada Celcius. Suhu di sini ini termasuk dari besaran fisika. 36 sampai 37 itu adalah nilai. Sedangkan Celcius ini adalah satuan. Nah, seperti apa besaran fisika, satuan fisika yang lain akan kita pelajari selanjutnya. Nah, tadi juga pun telah dijelaskan bahwa ukuran dari virus COVID-19 adalah 100 nanometer. Apa ya nanometer? Nah, ada nm. nm itu adalah singkatan dari nanometer. Nah, hari ini pun kita akan belajar tentang awalan dari satuan. Gunanya apa? Mempersingkat suatu penulisan hasil penelitian atau pengukuran. Nah, kalau kita tidak mengetahui ini, maka kita akan menulisnya terlalu panjang. Ini bisa kita tulis jadi 0,00000 sampai nolnya 6 kali baru 1 meter. Nah, ini tidak efisien sama sekali ya. Maka kita akan belajar hari ini yaitu besaran, satuan, dan juga awalan dari satuan. Semoga ke pembelajaran hari ini kita dapat memahami dan menerapkan. Besaran dan satuan. Besaran berdasarkan satuannya dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Untuk besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Ada 7 besaran pokok yang wajib kalian hafalkan. Di sini Bu Krista dalam menghafalkannya menggunakan suatu kalimat sebagai jembatan untuk menghafalkan besaran pokok. Kalimatnya itu adalah kuramasjum, waktu panjang sungguh indah. Yang dimaksud sebagai kura itu adalah kuat arus. Mas, masa, jumlah zat, waktu, panjang, sungguh, suhu, indah, intensitas cahaya. Jadi menggunakan kalimat kuramasjum, waktu panjang, sungguh indah. Nah, satuan dari besaran pokok
di sini yang paling kalian sering salah itu adalah di suhu. Hati-hati. Suhu kita sudah terbiasa satuannya Celcius, tetapi berdasarkan sistem internasional satuan suhu itu adalah Kelvin. Selain dari besaran pokok, semua besaran selain dari besaran pokok ini adalah besaran turunan. Di sini hanya disebutkan 10 dan masih banyak lagi besaran-besaran turunan yang lainnya. Nah, kenapa dikatakan ini adalah besaran turunan? Karena satuannya diturunkan dari besaran pokok. Misalkan nih, di sini Bu Krista punya gaya. Kalian sudah pelajari gaya di SMP, itu simbolnya adalah F, besarnya bisa dicari dengan massa kali percepatan. Massa itu adalah besaran pokok. Percepatan diperoleh dari kecepatan per waktu. Kecepatan diperoleh dari jarak per waktu dibagi waktu berarti waktu kuadrat. Nah, massanya besaran pokok, jaraknya besaran pokok sebagai panjang, waktunya juga besaran pokok. Jadi, gaya ini satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok, sehingga gaya termasuk besaran turunan. Selanjutnya, di sini ada namanya satuan. Tadi sebelum kita masuk di besaran dan satuan, kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan satuan. Satuan merupakan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran serta menunjukkan jenis dari besaran yang diukur. Nah, ada penetapan satuan yang sudah diketahui secara internasional. Ada penetapan satuan panjang. Didefinisikan sebagai jarak yang sama dengan sekian kali riak panjang gelombang. Nah, ini sebagai satuan panjang internasional, artinya satuan panjang di Indonesia, di Malaysia, di Jerman, semuanya sama karena menggunakan penetapan yang sama. Begitu pula pada satuan massa dan juga satuan waktu. Semuanya ditetapkan secara internasional. Tidak ada perbedaan. Selanjutnya ada faktor pengali. Faktor pengali dalam sistem internasional itu ada beberapa. Di sini ada atto, femto, pico, nano, mikro, mili, kilo, mega, giga, dan tera. Tadi di awal pembelajaran kalian sudah melihat ada beberapa alat elektronik atau komponen elektronik yang menggunakan faktor pengali. Nah, faktor pengali ini digunakan untuk mempersingkat dan mempermudah dalam penulisan nilai sebenarnya. Jadi tadi kan kalian sudah belajar tentang besaran, satuan, dan sekarang nilai. Nah, nilainya itu adalah berupa angka. Untuk perubahan dari mili ke mikro, nano, ke tera, dan sebagainya bisa dilihat pada tangga berikut. Faktor pengali itu bisa dikatakan juga sebagai nama awalan satuan. Di sini tadi sudah dijelaskan ada beberapa awalan yaitu giga, mega, nano, pico, femto, anto, dan sebagainya. Di sini Bu Krista gunakan tangga untuk mempermudah dalam perubahan satuan. Maksudnya, misalkan seperti ini, kalian lihat. Di sini ada giga, ada mega, kilo, pokok, mili, mikro, nano, piko, dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan pokok? Pokok di sini itu adalah satuan yang tak memiliki awalan. Jadi dia tidak memiliki awalan. Contohnya apa? Meter.
Kalau misalkan ada awalannya milimeter, desimeter, megameter, gigameter. Nah, karena dia tidak ada awalan berarti meter. Habis itu volt, misalkan. Kalau misalkan kita kasih awalan jadi nanovolt, mikrovolt. Contoh yang lain coulomb. Contoh yang lain ada ampere. Contoh yang lain ada kelvin dan sebagainya. Itu adalah satuan-satuan yang tidak memiliki awalan. Itu kita masukkan di pokok. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan di pokok, baru kalau dia turun tangga, itu pengalinya adalah 10 pangkat 3 setiap tangganya. N di sini adalah banyaknya tangga. Misalkan dari meter ke mikro, ada berapa tangga? 1, 2. Berarti ada 2. Maka pengalinya adalah 10 pangkat 3. Nah, pangkatnya 2. Ini ya. Kalau turun berarti dikali, pangkatnya positif. Kalau naik, pangkatnya negatif. Ya, hampir sama yang seperti kita pelajari. Nah, sekarang contohnya ini pada soal nomor 1. 2,4 meter dijadikan ke nanometer. Meter di sini dia tidak memiliki awalan, maka ini termasuk pokok. Dari meter ke nano atau dari pokok ke nano berapa tangga? 1, 2, 3. Ada 3 tangga turun. Berarti pengalinya adalah 3 dan ini 10 pangkat 3-nya positif. Seperti itu. Contoh yang kedua, ini adalah 50 desibel dijadikan ke megabel. Bel itu adalah satuan dari intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi ya, satuan dari taraf intensitas bunyi. Nah, desibel kalian pelajari dulu di SMP dan di SD, ada desimeter, ada desigram dan sebagainya. Nah, sekarang desibel harus kalian ubah dulu menjadi besaran yang pokok. Artinya yang tidak memiliki awalan. Jadi desibel diubah menjadi bel. Kalian masih ingat ya waktu dulu di sini ada meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sama. Ini pun juga sama. Bel, desibel, sentibel, milibel. Nah, dari desi ke bilangan pokok atau satuan pokok, maka dia naik 1 tangga dibagi 10 sehingga nilainya adalah 5. Sekarang kita sudah tahu bahwa nilainya adalah 5 bel. Bel ini dia termasuk satuan pokok yang tidak memiliki awalan. Dari bel diubah ke megabel. Dari pokok diubah ke mega. Naik berapa tangga? 1, 2. Ada 2 tangga. Karena naik maka pengalinya adalah 10 pangkat min 3. Nah, di sini berarti maaf ini pangkatnya seharusnya 5 dikali 10 pangkat min 3 pengalinya. Di sini banyaknya tangganya ada 2, maka hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya kita akan belajar dimensi. Dimensi itu adalah suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Manfaat dari dimensi ini membuktikan kesetaraan antara dua besaran fisika. Apakah itu dia betul atau salah? Nah, contohnya yang besaran fisika yang memiliki dimensi yang sama itu adalah usaha dan energi. Nah, setelah kita turunkan persamaan dari usaha dan energi, dia memiliki dimensi yang sama. Di sini dimensi diambil dari 7 besaran pokok. Ada panjang dengan simbolnya yaitu L besar, massa M besar, dan seterusnya. Untuk jumlah zat itu adalah N besar. Nah, dimensi simbol-simbol dari dimensi ini harus kalian hafalkan juga.
Gunanya untuk pembuktian kesetaraan atau menentukan kebenaran dari suatu persamaan fisika.